berjumpa kembali dalam program Renungan Pagi GKE Banjarbaru. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Firman Tuhan untuk renungan kita pada pagi hari ini, yakni diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Bunyinya seperti berikut. Perumpamaan tentang pelita. Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan, atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada suatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikan cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga apa yang dianggap ada padanya. Yesus dan sanak saudaranya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang-orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengar firman Tuhan Allah dan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak semua yang kita dengarkan menarik perhatian kita. Tidak semua yang kita dengarkan dapat menyentuh hati dan perasaan kita. Dan tidak semua yang kita dengarkan itu mampu memotivasi kita untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Kemampuan kita untuk mendengarkan dan memberi respon dari apa yang kita dengarkan itu adalah inti renungan untuk kita pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku, Yesus memberitahukan kepada kita tentang perumpamaan penabur, di mana orang mendengarkan firman Allah dan kemudian memberi reaksi atas firman Allah itu. Dan saya berharap kita adalah bagian dari seorang penabur yang mendengarkan firman Allah dan yang meresponnya dengan baik, dan kita menaburnya di tanah yang baik pula. Begitulah tanggung jawab seorang Kristen di dalam kehidupannya mengikut Tuhan Yesus Kristus. Tanggung jawab kita adalah mendengarkan firman Tuhan dengan baik, lalu menggerakkan perasaan kita, menggerakkan segala daya kita untuk melakukannya, sehingga firman Tuhan itu bisa berbuah dan menghasilkan bagai pelita yang menyinari
orang banyak. Sehingga kebenaran-kebenaran yang dilakukan oleh para pendengar firman Tuhan itu nyata di antara orang-orang lain di mana dia hidup dan dia berada. Keinginan kita untuk mendengar firman Allah dan menyukai firman Allah serta memahami, meresapi, kemudian melakukan firman Allah adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki minat untuk mendengar, mempelajari dan melakukan firman Allah, maka Allah akan semakin menambahkan kepada kita keinginan-keinginan yang lebih lagi untuk memahami firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan kita. Mendengar, memahami, melakukan firman Allah adalah bagaikan seorang penabur yang menabur di tanah yang baik. Mungkin kita senang mendengarkan firman Allah. Kita senang berdoa, kita senang berpuasa untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi ingatlah, hal itu belum cukup. Kalau kita tidak melakukan apa yang kita dengar dari firman Allah dan membuatnya berbuah dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan orang lain. Mari kita memiliki rasa untuk selalu mendengar, memiliki hati untuk selalu meresapi firman Allah, dan memiliki motivasi melakukannya dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Allah dalam kerajaan surga, Engkaulah firman. Engkau telah mengajarkan kami pada hari ini untuk memiliki telinga yang bijaksana, untuk memiliki hati yang penuh hikmat, dan untuk memiliki kemampuan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dikuatkan, sehingga kami senang kepada firman-Mu, senang merenungkannya, dan senang melakukannya. Berkati seluruh aktivitas kami hari ini, jaga dan lindungi kami sekalian, biarlah berkat-Mu senantiasa Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam.